Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards. Kita ke informasi selanjutnya. Mandaya Royal Hospital Puri menggandeng The Clinic Cleveland Clinic, rumah sakit ranking kedua terbaik yang ada di Amerika Serikat menurut US News and World Report. Serta Royal Brompton and Harefield Hospital, rumah sakit terbaik di bidang jantung di Inggris versi Newsweek. Presiden Direktur Mandaya Hospital Group, Dr. Ben Widaya, mengungkapkan perusahaan berinvestasi sangat besar dalam peralatan dan juga teknologi medis yang canggih, termasuk ke dalam sistem informasi dan digitalisasi agar Mandaya Royal Hospital Puri bisa sejajar atau bahkan melampaui rumah sakit yang ada di luar negeri. Sementara itu, pendiri dari Mandaya Hospital Group, Edi Hanto Taufik, mengatakan bahwa Mandaya Hospital mengawinkan model rumah sakit dengan model mall, hotel, dan juga residence. Ya, sebagai rumah sakit yang baru beroperasi, bagaimana sebenarnya visi dan misi dari Mandaya Royal Hospital untuk industri kesehatan Indonesia? Kita akan langsung berdialog bersama dengan Dr. Ben Widaya, Presiden Direktur dari Mandaya Hospital Group Puri. Halo, selamat siang Dr. Ben, kabar sehat? Sehat. Sehat ya? Oke, baik. Selanjutnya, langsung saja pertanyaan yang pertama. Seperti apa sih gambaran dan juga dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis pastinya dari Mandaya Hospital? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bisnis rumah sakit ya, itu biasa bisnis itu terencana. Jadi kita ada strategic plan, mungkin setahun, 5 tahun. Tetapi memang pandemi ini merubah segala sesuatu cara kita bekerja, gitu. Karena kebutuhan pasien tiba-tiba itu berubahnya sangat ekstrim dan sangat cepat sekali juga, gitu. Dari sebelum mungkin gelombang pertama, waktu gelombang pertama dan kedua itu berada, dan sekarang mungkin kita lagi di masa-masa pasca gelombang kedua ya gitu. Pasti kebutuhan dari pasien dan keluarganya juga berubah-ubah terus. Nah, kita di Mandaya terutama kita mempunyai core value kita atau hal yang kita fokuskan utama adalah pengalaman pasien dan keluarganya. Nah, dari situ kita merasa wah ini sangat challenging ya, sangat ada tantangannya karena kita harus mengikuti kebutuhan pasien yang berubah-ubah. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi opportunity untuk kita karena kita memang berfokus ke sana. Jadi kita banyak mendapatkan dan feedback wow gitu kan, karena inovasi-inovasi yang kita telah berikan, yang kita telah lakukan, hal-hal terobosan baru yang kita telah berikan kepada pasien dan keluarganya itu memang benar-benar merubah pengalaman mereka selama mereka berobat. Oke. Nah, kalau kita lihat kan konsepnya ini sangat menarik ya, mengawinkan rumah sakit bersama dengan mall, hotel, dan juga residence. Seperti apa sih lebih detailnya terkait dengan konsep ini dan juga pastinya layanan yang diberikan dengan ada beberapa konsep ini? Ya, jadi kalau banyak orang nanya sebenarnya apa yang kita bangun ya tadi yang Mbak Monica bilang bahwa kita bukan hanya rumah sakit, kita menggabungkan konsep mall, residence juga dengan hotel juga. Dan itu ujung-ujungnya itu kenapa sih? Ujung-ujungnya karena kita benar-benar memfokuskan ke pengalaman pasien dan keluarga. Ada hal yang kita sebutkan sebagai Mandaya konsep patient and family experience. Dan ini yang menurut saya itu membedakan rumah sakit kita dengan mungkin beberapa rumah sakit yang lain, gitu kan. Dan mungkin hal yang banyak lah, hal-hal yang menarik, inovasi-inovasi yang ada, tapi saya mungkin jelaskan 1-2 hal ya, mungkin yang banyak pasien tuh bilang wow gitu waktu dia datang ke Mandaya. Yang pertama itu adalah IGD kami atau emergency area-nya kami, department. Dan yang kedua adalah ICU. Kenapa ini sangat menarik? Contohnya waktu pasien masuk ke area IGD kami, biasanya kan kalau Mbak Monica masuk ke IGD semuanya pakai curtain ya, pakai gorden-gorden, semuanya besar, lumayan ramai, hiruk-pikuk. Nah, di Mandaya ini satu pasien, satu kamar atau satu pasien, satu ruang IGD-nya. Mereka punya private room untuk pasien dan keluarganya. Jadi kita tidak ada gorden, semuanya udah masing-masing ruang. Waktu itu kenapa kita bisa memberikan hal ini? Saya punya pengalaman pribadi juga. Waktu itu nenek saya pernah sakit, pergi ke IGD, di sebelahnya tetangganya itu meninggal. Wah, keluarga tetangganya itu banyak yang nangis-nangis dan sebagainya. Dan untuk nenek saya itu benar-benar merasakan terpukul ya, apakah saya selanjutnya gitu kan, apakah saya akan meninggalkan dunia ini selanjutnya. Dan itu bukan hanya fisiknya yang kadang-kadang kita harus tangani, tapi secara emosional juga. Dan banyak rumah sakit yang melupakan hal itu. Dan di mana di IGD kita satu pasien satu ruang, kita benar-benar menjaga privasi pasiennya,
keluarganya juga bisa nunggu di dalam. Kita sediakan kursi dan meja untuk keluarga menunggu. Kadang-kadang rumah sakit banyak memikirkan pasien, kelupaan ya, keluarganya mau duduk di mana dan sebagainya. Dan kalau kita bisa lihat itu juga, kita ada TV di masing-masing ruangan IGD itu. Jadi saya suka dengar ada banyak feedback dari terutama para orang tua gitu, yang anaknya masih kecil, anaknya nyaman banget bisa nonton kartun, nonton YouTube sambil menunggu masuk ke rawat inap, menunggu hasil lab dan sebagainya. Dan bukan hanya dari segi TV-nya juga, TV itu bisa memperlihatkan gambar-gambar medis, X-ray dan sebagainya, kita bisa menjelaskan ke pasien. Gitu, apa yang telah terjadi, kita bisa mengomunikasikan next step-nya, dokternya kita bisa menjelaskan kepada pasiennya next step-nya apa yang dilakukan. Jadi komunikasi itu untuk kami penting sekali. Dan yang kedua tadi kita bicara yang menarik adalah ICU. Contohnya ICU juga tempat yang sangat penting terutama di masa-masa sulit ini. Dan hal yang menarik di kita adalah kita juga ICU-nya satu pasien satu ruang, tentunya untuk mencegah cross infeksi. Jangan sampai masuknya karena jatuh mungkin, operasinya sukses tapi meninggalnya karena infeksi paru-paru, ya gitu kan, itu yang kita takutkan. Jadi kita masing-masing satu pasien satu ruang, sangat private. Dan nomor dua, pernah nggak sih ngerasain kalau kita ke ICU satu pasien tapi yang nunggu kan banyak, kita nggak ada tempat ruang untuk tunggu. Di satu lantai dengan ICU kita ada hotelnya, bayangin. Jadi kita juga menjaga keluarganya, jangan sampai pasiennya tambah baik, keluarganya malah ikut-ikutan sakit gitu kan. Jadi kita sediakan untuk keluarganya bisa menginap di sana, bisa beristirahat ya pada akhirnya untuk bisa memberikan dukungan yang terbaik untuk pasiennya. Itu sih hal-hal yang mungkin secara summary pasien and family experience ini memikirkan kebutuhan pasien dan keluarga selama berobat di Mandaya. Berarti ini privasinya terjaga, mentalnya juga terjaga, dan juga pastinya keluarga dari pasien ini juga dijaga ya, dengan disediakan hotel langsung di tingkat yang sama ya. Keseluruhan ya kita jaga. Oke, ini menarik sekali. Selanjutnya Dokter Ben, kita ketahui juga kan pandemi ini membuat masyarakat lebih aware ya dengan kesehatan mereka, dan juga kalau kita lihat sekarang banyak sekali layanan-layanan kesehatan digital yang ada di mana kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokter langsung lewat handphone begitu. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan tren ini, dan juga apakah berdampak kepada bisnis hospital atau rumah sakit? Ya, kalau menurut saya sih ini bukan sebuah tantangan ya, tapi untuk kami ini sebuah opportunity sebenarnya. Karena saya menganggap digitalization terutama di mobile aplikasi misalnya telekonsultasi itu adalah sebuah channel untuk kita bisa memberikan layanan kepada pasien, bukan hanya di sekitar kita ya, tapi bisa sekarang seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri juga. Dan ini adalah sebuah opportunity yang baik. Karena dengan adanya pandemi ini, mungkin seluruh masyarakat jadi sudah terbiasa ada yang sekolahnya online. Sekarang bisa work from home juga, kerjanya udah terbiasa dengan meeting-meeting online. Jadi edukasi atau exposure masyarakat terhadap teknologi ini sangat baik sekarang. Dan kita di Mandaya sebenarnya kita sudah memikirkan hal ini jauh sebelum pandemi sebenarnya. Karena ini menurut saya adalah the future of healthcare. Dan waktu kita mendesain Mandaya Royal Hospital Puri, kita sudah mendesain rumah sakit ini sebagai smart hospital. Berarti semua datanya kita sudah tidak ada kertas lagi. Semuanya data-datanya sudah by komputer, semuanya elektronik. Dan salah satu keunggulan kita adalah kita juga menyediakan mobile aplikasi kita yang namanya Care Doctor by Mandaya Hospital Group, di mana pasien bisa mengakses lebih dari 200 dokter di sana. Tapi dokter spesialis dan subspesialis yang pilihan ya. Ini yang dokter yang top, yang mungkin tidak bisa Anda dapatkan telekonsul di tempat lain lagi gitu kan. Dan keuntungannya adalah semua data di telekonsul itu terintegrasi dengan data di rumah sakit. Jadi suatu hari kan tidak mungkin semua orang telekonsultasi terus ya, pasti ada perlu rawat inap, perlu melahirkan dan sebagainya. Waktu mereka datang ke dalam rumah sakit, semua datanya udah terintegrasi, semua datanya ada, historisnya semua kita kelihatan. Dan itu salah satu keuntungan dan hal fitur yang kita akan berikan kepada pasien. Dan tentunya our smart mobile application ini terintegrasi dengan para dokter dan juga data medis. Kita akan launching banyak fitur-fitur baru ke depannya yang seru-seru lah menurut saya, yang akan sangat membantu pasien dan keluarganya ke depannya. Dan pastinya akan memudahkan lagi ya pasiennya untuk nanti berkonsultasi dengan dokter-dokter pasien, dokter-dokter yang terbaik yang ada di Mandaya ya. Betul. Nah, selain yang sudah kita bahas tadi terkait dengan terobosan-terobosan, lalu kemudian fitur-fitur baru yang akan diluncurkan, kira-kira apa sih yang membedakan Mandaya sebagai salah satu rumah sakit yang cukup baru dengan existing hospital yang sudah ada saat ini, Dr. Ben? Ya,
Jadi salah satu yang paling besar yang membedakan kita adalah tadi konsep patient and family experience. Jadi kita selalu memikirkan kebutuhan pasien dan keluarganya. Kebanyakan rumah sakit hanya memikirkan kebutuhan keluarga, tapi kita juga memikirkan kebutuhan pasien, tetapi kita juga memikirkan kebutuhan keluarga, menaruh mereka di tengah segala sesuatu yang kita lakukan. Itu sih menurut saya hal fundamental yang membedakan kita dengan yang lain. Karena kalau kita mulai dari sana, kita tidak memperlakukan pasien kita sebagai menurut saya barang yang rusak gitu. Kita memperlakukan pasien kita sebagai seorang manusia yang membutuhkan kebutuhan secara medis tentunya, tapi juga secara emosional, secara sosial, finansial dan sebagainya. Dan di Mandaya Royal Hospital ini kami berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Dari tadi mungkin ya saya sempat jelaskan ya, dari ICU-nya, dari IGD-nya yang benar-benar merawat dan menjaga pasien dan juga keluarganya, itu adalah beberapa hal yang kami upayakan. Oke, namun Dokter Ben kita ketahui konsep-konsep dan juga pastinya terobosan baru ini pasti tidak murah begitu ya. Lantas berapa sih nilai investasi yang digelontorkan oleh Mandaya Royal Hospital? Jadi secara keseluruhan sih investasi untuk satu rumah sakit kami mungkin ya lumayan besar, sekitar 1,2 triliun. Untuk menjadikan rumah sakit kami menjadi smart hospital misalnya gitu kan dengan teknologi IT, infrastruktur dan sebagainya, mungkin bisa sekitar 30 atau 40 miliar itu sendiri ya. Tetapi yang terpenting untuk kami adalah bagaimana investasi ini bisa dirasakan oleh pasien gitu. Bukan hanya hal yang dirasakan oleh dokter atau tim medis, tim di belakang layar kami, tetapi bisa dirasakan oleh pasien. Jadi harapan kami, investasi kami benar-benar bisa di-appreciate oleh pasien dan keluarganya. Oke, berarti nilai investasinya ini sekitar 1,2 triliun begitu ya Dokter Ben. Nah selanjutnya kalau untuk kualitas tadi kita sudah bahas sedikit, kalau terkait dengan kapabilitas nih dari Mandaya Royal Hospital nih seperti apa? Ya, jadi tentunya sudah pasti kita punya tim dokter yang senior. Kita di Mandaya Royal Hospital Puri kita ada sekitar lebih dari 160 dokter, spesialis dan juga subspesialis, semuanya kita lengkap. Dan juga dari segi peralatan medis, banyak peralatan kita itu yang teknologinya terbaru, yang pertama mungkin di Indonesia, terutama di 3 pusat keunggulan kita sebenarnya. Jadi di jantung, di syaraf, dan juga terakhir di kanker. Karena menurut kami itu 3 penyakit ini adalah penyakit yang sangat dibutuhkan, terutama teknologi yang advance itu perlu untuk bisa memberikan pasien pelayanan dengan kualitas yang tinggi gitu. Dengan harapan jangan sampai ya pasien Indonesia pergi ke luar negeri kan sebenarnya gitu. Mendingan kita dokter-dokter Indonesia banyak yang bagus, dokter kita tuh banyak yang bagus bisa merawat dirinya di Indonesia. Benar sekali karena kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit kita juga sebenarnya tidak kalah ya dari dengan rumah sakit yang ada di luar. Baik, menarik sekali perbincangan kita Dokter Ben, tapi kita harus tahan dialog kita karena kita harus jeda. Dan kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards 2021.
informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.